Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini saya akan mengisi khutbah nikah di Hotel Grand Grand Cordella ya. Pernikahan mahasiswi dan mahasiswa ITB. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan dilancarkan. Ayo. Kita mau ke lantai 8, masuk di Hotel Grand Cordella. Inilah suasana pagi di hotel, walaupun kondisi pandemi, hotel tetap ramai. Dan katanya paketnya kurang dari 255.000 per malam. Alhamdulillah. Jadi menurut saya ini salah satu hotel pilihan untuk penginapan di Kota Bandung, termasuk juga hotel pilihan untuk melaksanakan pernikahan ya. Kita akan menuju lantai 8. Biasanya sih tradisi di kampung dengan di kota itu berbeda ya. Kalau di kampung menikah itu di rumah perempuan dan hajat sepenuhnya acaranya ditanggung oleh perempuan. Sedangkan kultur di kota udah berbeda. Sekarang rata-rata untuk melaksanakan pernikahan itu mengambil hotel, mungkin diambil mudahnya karena ketika di hotel segala sesuatunya sudah disiapkan dan keluarga tidak perlu banyak mempersiapkan tempat. Assalamualaikum. Bapak ya? Lagi ganti baju. Oh iya. Oh iya, siap. Oh ya, nggak apa-apa, di sini aja dulu. Kang, Yusman. Ya, dari. Mohon. Iya, sana. Oh, mohon. Mana? Tahu seberapa acara nak? Jam 8 Pak. Jam 8, siap. Itu di kontakku itu tabu 7 cenah. Mohon mangga, Pak. Tinggalan hieu heula. Itu di pabrik pangintennya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tajawwaja faqad istakmala nispadina. Yang terhormat Bapak Kantor Urusan Agama, insya Allah sedang dalam di perjalanan. Dan yang Allah muliakan, kedua keluarga besar. Yang paling berbahagia, Kang Giza dan Neng Mutia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada pernikahan hari ini. Ikhwatu iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbatun nikah qoblal uqud. Hendaklah khutbah nikah atau nasihat pernikahan itu disampaikan sebelum akad nikah. Memang tujuan utamanya adalah wabil khusus untuk kedua pengantin. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Maram ketika menyusun hadis-hadis tentang pernikahan, maka beliau mencantumkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, yaitu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menikahkan putrinya Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan kalimat tahmid, kemudian melanjutkan dengan kalimat syahadat. Setelah itu membaca 3 ayat suci di dalam Al-Quran. Ternyata bukan hanya ayat yang tersurat, tapi ayat ini ada makna yang tersirat,
yang ingin Rasulullah SAW hendak nasihatkan kepada kedua calon pengantin. Yang pertama, Rasulullah SAW membacakan Quran surat Ali Imran ayat ke-102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah surat An-Nisa ayat pertama, yang ungkapannya adalah Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW membacakan Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan syadida. Seluruh ayat-ayat yang dibaca selalu diawali dengan wasiat takwa. Karena memang begitulah Rasulullah SAW memberikan bekal yang paling utama untuk kedua calon pengantin adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul merilik kepada Ali dan menyatakan kalimat Ya Ali, kalau dibahasakan ittaqullah fin nisa, bertakwalah kepada Allah tentang bertanggung jawab terhadap seorang perempuan. Fa innakum akhadtumuhuna bi amanatillah, karena engkau mengambil si perempuan ini adalah amanah dari Allah. Hakikatnya amanah dari Allah, syariatnya diberikan oleh wali. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberi perintah agar bertakwa kepada Allah dalam bertanggung jawab, mengurus, menjaga, melindungi, menafkahi seorang perempuan. Wastahlaltum furujahunna, dan Allah sudah menghalalkan larangannya, kemaluannya, farjinya untukmu bikalimatillah, dengan kalimat Allah. Yang dimaksud yang mana? Yaitu kalimat ijab qabul. Sebenarnya antara halal dan haram berhubungannya seorang laki-laki dan perempuan hanya diberi jarak dengan waktu yang sebentar, tidak sampai 5 menit. Wali memberikan seorang perempuan kepada seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu mengatakan qabil tuha, aku menerimanya, maka telah sah pernikahan itu disertai dengan mahar yang telah disepakati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kaji di ayat yang pertama. Makna ayat yang tersirat dari ayat yang tersurat ini adalah ketika ayat itu dibarengi dengan kalimat ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya ketika kita akan melangsungkan suatu peristiwa pernikahan atau seorang laki-laki dan pengantin akan melaksanakan pernikahan, maka dia hendaklah meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, sebenar-benarnya takwa. Di akhir ayat tersebut diungkapkan wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Loh, kenapa ketika seorang akan menikah diingatkan dengan nasihat kematian? Maksudnya adalah bahwasannya jadikanlah akad nikah ini adalah sekali seumur hidup, dan tidak ada yang bisa memisahkan kecuali maut, kecuali kematian. Kalau saya perumpamakan akad nikah ini adalah takbir di dalam sholat, maka salam di dalam sholat itu adalah perpisahannya. Namun kita banyak melihat fenomena, kejadian, kehidupan rumah tangga yang tidak sampai pada tujuannya. Baru takbir sholatnya sudah selesai, baru ruku sholatnya sudah selesai, tinggal tahiyat awal, kemudian salam, dia kemudian selesai. Ada pernikahannya hanya 6 bulan, hanya 2 tahun, hanya 5 tahun, sampai sudah punya anak kemudian berakhir di tengah jalan dengan perceraian. Kang Giza, Teh Mutia, titip ya, ini nasihat Rasulullah. Jadikan ini pernikahan sekali seumur hidup, dan niatkan sehidup semati sesurga karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya sangat panjang, bukan hanya mencari kebahagiaan di dunia, tapi harus sampai kepada kebahagiaan di akhirat. Maka dari itu, cinta di dalam Islam itu ada 3 tingkatan. Yang pertama mawaddah, cinta baru sampai karena fisiknya. Kang Giza bogoh ka Teh Mutia teh kunaon abi teh Ustad resep seurina. Teh Mutia ayeuna resep ka Kang Giza teh karena apa? Ustad saya teh suka sekali sama apa?
itu sama rambutnya, hitamnya, begitu kan ya, manisnya, tingginya, tegapnya. Itu baru cinta tahap awal, cinta karena fisik. Tingkatkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu cinta warahmah. Warahmah ini adalah cinta yang memikirkan pasangan hidupnya nanti di akhirat. Selalu dia berpikir apa yang terbaik untuk dirinya dan pasangannya, kemudian kebaikan untuk dirinya juga di akhirat. Bapak Ibu ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini makna yang tersirat. Jadikan pernikahan itu sekali seumur hidup. Kemudian membacakan Quran surat An-Nisa di ayat pertama. Sebenarnya ini adalah tujuan dari pernikahan. Sama awal ayatnya, menggunakan kalimat takwa. Ya ayuhan nas, hai manusia. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan diri kalian dari jiwa yang satu. Yang dimaksud adalah Adam, tapi yang dimaksud di sini adalah Kang Giza. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah telah menciptakan pasangan bagi Kang Giza, yaitu Mutia. Maka dari itu ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa pernikahan ini di Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21 itu disejajarkan dengan tanda-tanda kebesaran Allah, penciptaan langit, turunnya hujan, mengkilatnya petir, menggelegarnya gemuruh, sampai di situ disebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ini adalah sebuah perjodohan. Kalau saya tanya ke Kang Giza, nah di Karawang teh aya nu geulis gitu? Seueur pastinya. Gaduh mantan teu? Gaduh atuh. Sami upami ditaros ka Teh Mutia ge. Nah di Bandung teh aya nu kasep? Seueur. Nah bet kunaon orang Bandung pendak sareng orang Karawang berjodoh kedua-duanya karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan perjodohannya. Dan yakini seyakin-yakinnya bahwa pasangan yang telah Allah takdirkan untuk diri saya adalah pasangan yang terbaik, adalah pasangan yang akan membawa diri kita kepada kehidupan yang lebih berbahagia. Ujiannya luar biasa sudah rumah tangga mah. Maka dari itu dalam doanya pun barakallahu laka wa baraka alaika. Kalau laka itu berkah di dalam kebaikan, kalau alaika itu berkah di dalam kekurangan. Menikah harus diterima dua-duanya. Lebih kurangnya, baik buruknya, suka dan tidaknya, itu harus diterima dua-duanya. Tidak bisalah kita menerima kebaikan orang saja tanpa kemudian kita tidak menerima keburukannya. Nasihatkan dalam diri, karena saya laki-laki, bukan seorang malaikat yang terlepas dari kekurangan, dan saya pun seorang perempuan yang bukan seorang bidadari yang terlepas dari kesalahan. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa khalaqa minha zaujaha, dan selanjutnya wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Mudah-mudahan dengan pertemuan jodoh ini, kata Allah, wa bassa minhuma, nanti lahir dari keduanya keturunan laki-laki dan perempuan yang soleh dan soleha. Ini akan menjadi sumber kebahagiaan selanjutnya. Selain memiliki pasangan, memiliki keturunan, itu juga akan menjadi sumber kebahagiaan untuk siapa? Untuk kakek dan neneknya. Subhanallah, kehidupan ini begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Dan jangan ditunda-tunda dulu. Kalau sudah menikah, rencanakan, niatkan, programkan untuk memiliki anak dulu, supaya kita sampai kepada tujuan pernikahan. Inilah diantaranya. Karena diantara salah satu amal yang langgeng sampai hari kiamat, pahalanya terus dialirkan kepada diri kita, selain ilmu yang bermanfaat, selain harta yang disedekahkan, kemudian memiliki anak yang soleh, yang kesolehannya itu pun dialirkan kepada kedua orang tuanya. Kalau Kang Giza, kalau Teh Mutia sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, sudah berada di dalam kubur, tapi meninggalkan anak-anak yang soleh, berdoa kepada kedua orang tuanya, insya Allah itu akan menjadi di antara salah satu amal yang sangat ditunggu oleh orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan izin kepada Bapak Haji Yayan almarhum kan ya, orang tua dari Kang Giza. Insya Allah akan sampai kabar kebahagiaan ini kepada beliau. Allahumma gfirlahu warhamhu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya dan mudah-mudahan Allah merahmati.
Kemudian yang terakhir, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW membacakan Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70. Sama, ayat ini juga diawali dengan kalimat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan syadida, dan hendaklah di antara kalian berkata dengan perkataan yang baik. Qaulan syadid itu adalah perkataan yang baik, maknanya perkataan yang benar, perkataan yang menasehati. Harus ada nasihat yang disampaikan dari suami kepada istri atau istri kepada suami. Tidak ada batasan. Apakah harus suami saja kepada istri? Tidak. Apakah harus istri saja kepada suami? Tidak. Cuman yang menjadi masalah, kadang kita berat menerima koreksi, menerima nasihat dari pasangan hidup kita sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil marhamah. Hendaklah engkau saling menasihati dalam kebenaran, hendaklah engkau saling menasihati di dalam kesabaran, hendaklah engkau saling menasihati di dalam kasih sayang. Kalau pasangan hidup kita keliru, luruskan, jangan ragu-ragu. Kalau salah, bantu benarkan. Jangan sampai kita membiarkan kesalahannya. Kemudian kalau kita ditimpa musibah, kalau kita diuji oleh Allah, berikan nasihat sabar. Dan kalau kita rumah tangga sudah mulai tidak ada keharmonisan, nasihatkanlah kalimat-kalimat yang mengandung cinta di sana, yang ada ungkapan kasih sayang di antara keduanya. Qaulan sadid bermakna itu tugas seorang pemimpin yang bertanggung jawab penuh untuk mengendarai bahtera rumah tangganya sampai kepada pelabuhan sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekal terakhir wabil khusus untuk calon kedua pengantin dan umumnya bagi kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri itu termaktub di Quran surat An-Nisa ayat 34. Kata Allah, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu diangkat oleh Allah menjadi pemimpin. Jadi dalam hidup rumah tangga diangkatnya seorang pemimpin, dan siapa yang dipimpin itu adalah ketentuan Allah. Tidak bisa seorang perempuan diangkat menjadi pemimpin, memimpin seorang laki-laki. Tetap harus laki-laki. Sebabnya itu yang pertama, bima fadlallahu ba'dahum ala ba'din, karena ada kelebihan yang diberikan. Kemudian yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena seorang laki-laki itulah yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Kang Iza, kalau memberi nafkah kepada istri jangan terlalu perhitungan ya. Kalau bisa mah bapak-bapak kasih nafkah ke istri, berikan saja semuanya. Da istri mahnya matematikana bodoh, makanya duit mah pintar gitu kan ya. Artinya Menteri Keuangan saja di Indonesia kan seorang perempuan, biarkan perempuan itu yang mengatur keuangannya. Kalau kita membuka keran rezeki nafkah kita besar kepada istri kita, pasti toran rezeki suaminya itu juga Allah berikan secara penuh. Jangan perhitungan. Bisa jadi seratnya rezeki seorang suami, atau tidak naik pangkat jabatannya di pekerjaan, susah karirnya naik, ya karena dia pelit pada anak dan istrinya. Maka dari itu kata Rasul, di antara infak yang paling besar pahalanya itu adalah infak kepada anak dan istri. Kata Rasul, dinar anfaq tahfir raqabah. Kamu punya 1 dinar, kau gunakan untuk memerdekakan hamba saya. Dinarun anfaqtah alal yatim wal masakin. 1 dinar lagi kau infakkan untuk anak yatim dan orang miskin. Dinarun anfaqtah fisabilillah. 1 dinar lagi kau infakkan di jalan Allah. Dinarun anfaqtah ila zaujaka wa waladaka a'dhamu darajatan indallah. Dan 1 dinar yang kau infakkan untuk anak dan istrimu, itu yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun nafkah itu bukan hanya dalam bentuk materi. Tapi kalau dalam bentuk materinya, kata Allah, kata Rasulullah SAW kan, tut'imuha idza ta'amta. Kamu harus memberi makanan yang halal, thayyiban. Kemudian wa taksuha idza tasaita, engkau memberikan pakaian ketika engkau berpakaian. Maksudnya adalah pakaian yang syar'i, yang menutup auratnya, yang menjaga kehormatan dirinya, dan dia tidak mengizinkan sehelai rambut pun kecuali itu untuk suaminya. Ini jadi perempuan yang soleh. Kemudian kata Rasulullah SAW, engkau memberikan tempat tinggal yang layak untuknya. Askanaha idza sakanta, kau harus berusaha mencari tempat tinggal. Selanjutnya, wala tuqabbih, engkau juga tidak boleh membeberkan, membuka
aib pasanganmu kepada siapapun, karena itu tanggung jawab dirimu. Kemudian kata Rasul, wala tahjur ila fil bait, dan engkau jangan meninggalkan istrimu ketika engkau bertengkar kecuali di dalam rumah. Di antara salah satu sifat buruknya seorang suami, kalau bertengkar dengan istrinya dia minggat keluar rumah. Tidak baik. Kata Rasul, diam saja di rumah dan selesaikan masalah hari itu juga. Jangan menginapkan masalah. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Hanya kadang ego masing-masing, hanya kadang hawa nafsu masing-masing yang menguasai. Coba kalau laki-lakinya mudah meminta maaf, si perempuannya juga mudah memberi maaf. Begitu juga sebaliknya. Kadang kalau masing-masing merasa benar, ayah yang paling benar, ibu yang paling benar, itu tidak akan ada titik temunya. Tapi kalau dari hati, ayah yang paling salah, ayah ini hilaf, ya nggak apa-apa, ibu yang hilaf, ibu yang salah, itu akan mudah ampunnya, Pak. Saling mengakui kesalahan daripada saling mengakui kebenaran. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberi perintah wala tahjur illa fil bait. Dan untuk kewajiban seorang perempuan yang ini menjadi hak bagi seorang laki-laki, kata Allah, as-solihat, sedangkan perempuan yang soleh, qanitatun, ialah seorang perempuan yang taat kepada suaminya ketika suaminya ada, hafidatun lil ghaib, dan menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya itu tidak ada. Dan subhanallah, ini diantara salah satu sabda Rasulullah SAW yang dicemburui oleh para sahabat laki-laki. Karena ternyata seorang perempuan dengan 4 amal saja. Kata Rasul, idza sholatil mar'atu khamsaha, kalau seorang perempuan sholat yang 5 waktu saja, yang wajib saja kan bisa. Wa shoma sahwa, dan dia saum yang wajib saja Ramadan. Wa hafidat farjaha, dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga auratnya. Ya, menjaga kehormatan dirinya. Yang terakhir, wa ata'at zawjaha, dia taat kepada suaminya, sholat, saum, jaga aurat, taat kepada suami. Hari kiamat dia dispesialkan, malah dipanggil dengan kalimat kilalaha, diserulah, udhulil jannah, masuklah kalian ke dalam surga, min ayyi abwabil jannah tasyi'ti, melalui pintu surga yang mana saja yang kalian kehendaki, dengan sholat, dengan saum, dengan menjaga kehormatan dan taat kepada suami. Dan ciri seorang perempuan yang soleh selanjutnya, kata Rasulullah SAW, sederhana, idza saratka, idza nazarta saratka, apabila engkau memandangnya, melihatnya, itu membuat dirimu bahagia. Maka dari itu harus memperhatikan seorang perempuan, bagaimana cara mengambil hati seorang suami supaya dia tetap bahagia melihat dirinya. Salah satu yang diamalkan oleh Aisyah, istri Rasulullah SAW, dia hobi berdandan. Ibu-ibu dia resep dandan kan? Resepnya ibunya, hoyong teglowing, resepnya teglowing ya kapanasan hinyai indah kena gitu kan, antara hinyai sareng glowing teh tebenten jauh herang nama gitu kan ya. Nah Aisyah radhiyallahu anha, subhanallah, ketika beliau tahu kapan jam pulang ke rumahnya, saat itulah Aisyah kemudian membereskan dirinya, merapihkan pakaiannya, sampai minyak wangi disimpan di sela-sela jarinya, kemudian disasat di antara helai-helai rambutnya, supaya ketika menyambut Rasulullah SAW itu dalam keadaan indah dipandang mata. Maka dari itu juga doanya kan disampaikan oleh Nabi Ibrahim, Rabbana hablana, ya Tuhan kami berikanlah kepada kami, min azwajina, dari istri kami, wa zurriyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan mata kami. Itu diantara salah satu doa yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim, agar Nabi Ibrahim memiliki istri dan anak yang soleh dan soleha. Ikhwatu iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja nasihat ringkas pernikahan pada pagi kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan, memberikan rahmatnya, memberikan maghfirah kepada kita semua yang turut hadir dalam peristiwa akad nikah ini. Ditutup saja dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wabil khusus untuk calon kedua pengantin, barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khairin
Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepadamu saat engkau mendapatkan nikmat, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepadamu saat engkau mendapatkan ujian, dan mudah-mudahan dikumpulkan keduanya di dalam kebaikan. Itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Demikianlah aku qoulihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih.